Bitcoin dominance collapse. Alright guys, Ethereum raja altcoin, raja smart contract. Boom, pumping, pump. This is alt season guys. This is alt season. Oh ya guys, kita buka dulu cuplikan gua kemarin ya guys ya. Cuplikan video gua 2 hari yang lalu ya. Yuk kita tonton dulu videonya ya. Dan apabila Bitcoin dominance ini break ya dari konsolidasi sideways-nya ini ya, begini dan boom, ini altcoin berterbangan. Dan yang paling pertama yang pasti terbang Ethereum. Karena kalau kita lihat di sini, Ethereum juga konsolidasinya sangat-sangat menarik ya. Ethereum lebih duluan sideways dibandingkan Bitcoin. Lihat, Ethereum setelah pump yang gak berkesudahan ya, hampir 1 bulan terus-terusan nge-pump, dan akhirnya sekarang berada pada kondisi yang sideways. Dan bisa kita bayangkan apabila Ethereum ini berhasil breakout dari sideways-nya. Lihat, saat dia sideways, lihat, ini tidak diikuti volume ya guys ya. Ini bagus sekali. Saat dia breakout dan diikuti volume, ini boom. Jadi menurut gua salah satu altcoin yang bisa kita perhatikan. Oke guys, jadi itu dia ya tadi prediksi gua mengenai Ethereum ya 2 hari lalu. Apabila Bitcoin dominance collapse atau breakdown, Ethereum akan pump, dan beneran akhirnya terjadi ya kemarin ya. Dan gue juga sebelumnya juga sebelum terjadinya pump ini ya, setelah gue bikin video hari berikutnya atau siangnya kalau nggak salah ya, gue nge-tweet lagi juga mengenai potensi Ethereum ini akan pump nih. Nah di sini ya guys ya, gue udah ngasih kode juga ya 1 hari lalu sekitaran tanggal 31 ya guys. Lihat, di saat Ethereum ini baru break dari triangle-nya ini guys ya. Dan akhirnya ya raja alt bangun ya. Sampai sekarang ya, terus ya. Ini melebihi target gue ya. Kali ini juga gue bukan hanya akan ngebahas Ethereum ya. Gue juga akan membahas beberapa altcoin yang menurut gue masih punya potensi ya. Kemarin juga bukan hanya Ethereum ya yang pumping ya, ada Polkadot ya, sesuai dengan video 2 hari gue sebelumnya juga. Dan KSM juga ya, yang gue bahas juga beberapa hari lalu. KSM juga nge-pump. Dan mungkin ada beberapa juga yang masih diem ya, tapi menurut gue masih berpotensi selama pembentukan sideways-nya atau konsolidasinya itu masih dalam uptrend ya guys ya. Jadi selama konsolidasinya masih cakep ya, menurut gue masih berpotensi ya. Justru sekarang kita cari-cari koin-koin apa aja yang belum bangun guys, itu yang kita cari guys. So langsung aja kita bahas guys ya. Kita akan bahas kira-kira koin apa aja yang masih punya potensi juga selain Ethereum ya. Dan kira-kira bagaimana pandangan gua mengenai market sekarang ini. Oke, let's go, langsung aja kita bahas. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Istana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyempetin like dulu, dan juga share video ini, dan juga subscribe untuk mengikuti update-update terbaru dari gua ya. Dan tentunya gua berusaha untuk selalu memberikan manfaat ya. Karena tujuan gua di sini yaitu membantu teman-temannya, kita sama-sama untuk cuan, itu tujuan gua. Nggak ada berbayar, nggak ada grup VIP, nggak ada apa gitu ya. Dari awal gue bikin video ini ya, niatnya pengen membantu teman-teman sama-sama saling ya. Jadi kalau kalian juga ada masukan, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ya. Jadi sama-sama saling memberikan input ya. Semoga kita saling maju ya, komunitas ini semakin besar. Oke, maju terus. So langsung aja kita bahas. Oke guys, yang pertama kita bahas dulu Ethereum dulu guys ya. Oke, sesuai dengan target gua saat itu ya, Ethereum memiliki target di area ke 3.500-an ya. Dan apakah Ethereum masih memiliki upside? Oke, untuk upside-nya kita coba menggunakan Fibonacci dulu guys ya. Oke, saat break dari area sini ya, dari area 3.361 ini ya, gua bilang ini adalah garis Fibonacci dari Ethereum ya. Jadi target selanjutnya sebenarnya kalau menurut Fibonacci, area resistance selanjutnya itu di harga 3.798 ya. Nggak harus Ethereum itu terus-terusan nge-pump juga ya. Kalau misalkan di sini terjadi koreksi juga, pump baik ke bawah, itu justru sebuah kesempatan ya buat kita ngambil ya. Jadi ya jangan terlalu FOMO juga ya. Masih bisa juga Ethereum sebenarnya untuk retest gitu ya. Kecuali yang udah beli di sini ya, santuy aja kayak gua ya. Gua enjoy the ride, gua nggak pernah jual Ethereum gua setelah pembelian gua di bearish market kemarin ya. Ethereum, Solana, Cardano dan Bitcoin masih utuh
nggak ada yang gua TP kecuali beberapa altcoin kecil. Ada yang gua TP dan gua pindahin ke 4 koin pilihan gua ini ya. Sejauh ini Ethereum masih terlihat sangat bagus ya, cukup bullish. Volume juga saat dia breakout ada ya, jadi lebih besar daripada saat sideways-nya guys ya, lihat. Ya. Tapi tetap kita butuh volume yang konsisten guys ya. Setidaknya volumenya nantinya harus begini guys ya. Harus semakin besar ya. Jadi kalau volume kenaikan dan harganya naik itu harus saling mengikuti guys ya. Jadi apabila harga naik, volume naik, itu sangat sehat banget dan sangat cakep banget. Jadi ya kita ikutin untuk lanjut ke depannya. Dan juga ini ada sebuah hal yang sangat menarik guys. Lihat, kalau kalian pernah dengar mengenai Ethereum ini berkemungkinan untuk menyalip market cap dari Bitcoin atau ya menjadi top 1, itu banyak orang memprediksikan seperti itu guys. Karena begini guys, lihat coba antara Ethereum to Bitcoin ya, secara chart ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Ethereum ini. Lihat, kalau kita zoom out ya, kita ambil dari history tahun 2018 sampai sekarang 2021 ini. Coba kalian bisa tebak ini chart pattern apa guys? Ini berpotensi untuk Ethereum membentuk sebuah cup and handle guys. And boom, boom. Berarti kalau kita lihat di sini ya, jelas ya. Ini memungkinkan sekali untuk Ethereum ini setidaknya mendekati market cap-nya dari Bitcoin guys. Jadi nggak akan terlalu jauh gitu ya. Ethereum ini semakin strong, terlihat sangat strong ya. Apalagi mungkin nanti setelah ETH 2.0 guys. Ini nggak kebayang ya, akan seperti apa Ethereum ekosistemnya ya. Lihat, ini Ethereum akan sangat bagus. Tapi ini perjalanan masih panjang ya guys ya. Lihat, ini kita ambil tarik zoom out dari tahun 2018. Jadi ya untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Ethereum udah sangat berdekatan dengan Bitcoin. Dan mungkin nanti market nggak akan cenderung sangat mengikuti pergerakan Bitcoin. Mungkin nanti salah satu yang akan diikuti oleh market adalah pergerakan dari Ethereum guys. Kalau sekarang ini memang kecenderungan masih banyak yang ikut ke pergerakan Bitcoin ya. Tapi kalau sekarang ini di saat Bitcoin dominance-nya collapse, ini banyak yang pumping ya altcoin ya, banyak yang nggak ngikutin Bitcoin. Hanya beberapa aja yang nggak ngikutin. Lihat, ini hari ini hijau, banyak yang hijau ya. Luar biasa ya, meskipun Bitcoin dalam posisi yang masih sideways. Oke, hari ini gue nggak akan bahas chart dari Bitcoin guys ya. Gue agak bosen Bitcoin sideways gitu-gitu aja. Secara skema, kalian tonton video gue sebelumnya, Bitcoin masih dalam skema yang itu guys. Jadi kalian tonton video 2 hari sebelumnya, Bitcoin masih dalam skema gue saat itu. Jadi ya, gue nggak akan update mengenai pergerakan Bitcoin. Kalian tonton aja video gue 2 hari sebelumnya. Gue masih sama dalam planning yang itu. Oke guys, sekarang kita cek dari Bitcoin dominance guys ya. Lihat BTC dominance-nya aja. Ya, sesuai prediksi gua, apabila Bitcoin dominance ini breakdown dari sideways-nya ini ya, akan terjadi sebuah boom collapse ya. Akhirnya beneran terjadi dan ya seperti itu. Dan sebenarnya targetnya itu guys, target gua sebelumnya ya, saat gua memprediksikan Bitcoin dominance ini bentuk sebuah rising wedge, jadi targetnya di area sini ya, di area 39%-an guys ya, untuk dominasi Bitcoin. Jadi apabila udah menyampai sini, menurut gua ini altcoin akan banyak yang lebih pumping lagi. Bukan hanya Ethereum ya, mungkin altcoin lain pun yang tentunya memiliki story ya, memiliki story yang jelas, enggak asal altcoin maksudnya. Jadi ya yang memiliki masa depan bagus dan memiliki fundamental yang bagus, punya story, punya cerita, ya ada nilai selling pointnya gitu ya, punya value gitu guys, ya akan naik gitu ya. Kalau misalkan sekarang, bang ini kenapa koin gua diam-diam aja, kalian lihat chartnya, posisinya seperti apa, sedang dalam konsolidasi atau bagaimana, dan terus juga ada story apa di belakangnya ya. Kalian juga harus tahu ada cerita apa di balik dari project koin itu ya, atau token itu. Seperti yang kita tahu ya, narasinya mengenai Solana ya. Ya Solana udah jelas lah, udah gue bahas ya. Solana blockchain dengan kecepatan tertinggi, dengan ekosistem NFT yang sangat luar biasa booming sekarang ini. Dan juga ya banyak sekali diadopsi atau banyak sekali ekosistem yang mulai masuk ke Solana ini ya. Dan juga Cardano ya, karena ada ceritanya di baliknya ada smart contract. Dan ya banyak juga yang memprediksikan kalau Cardano masih memiliki upside yang masih sangat tinggi, bukan hanya sekedar smart contract ya.
Ya gua pun juga masih punya target Cardano itu di atas $5 ya untuk jangka panjangnya. Karena mungkin ya di depan ini ada banyak berbagai hal roller coaster ya, gua nikmatin aja dulu ya. Tapi yang bahayanya ya, tetap ya apabila terjadi pullback ya, karena di sini juga ada sebuah support guys, bisa dibilang resistance juga ya. Ya, tepat di area sini. Apabila nanti si Bitcoin dominance ini turun menyampai area 41 persenan dominasi Bitcoin, mungkin akan terjadi sebuah pantulan ya, mungkin akan terjadi roller coaster lagi terhadap altcoin nih. Sepertinya begitu ya. Ya kan antisipasi dan sejauh ini nikmatin aja dulu ya. Oh iya, dan gue juga pengen liatin ini guys mengenai dominasi USDT guys. Seperti yang kita tahu ya, USDT sangat berpengaruh sekali guys ya. Maksudnya karena stable coin yang paling sangat dipakai ya USDT ya. Ketika USDT dominance turun juga, ini akan sangat bagus juga terhadap koin ya. Lihat. Nah, di sini gua ada sebuah chart di mana menandakan dominasi dari USDT ini menurut gua masih akan turun guys ya. Menurut gua USDT sekarang ini membentuk sebuah bearish flag guys. Nah, seperti ini guys ya. Apabila terjadi sebuah bearish flag ini berkecenderungan untuk lanjut turun. Jadi, apabila USDT dominance guys, ya ini market cap USDT dominance, dia breakdown guys dari sini guys, ya dari sini ya, sekitaran 3 ya, dominasi 3, boom ke sini. Ini bukan hanya altcoin guys ya, Bitcoin juga naik guys, karena cenderungan likuiditas yang tadinya disimpan di USDT atau di stablecoin ya, dia mulai dibelanjakan terhadap koin-koin ya. Apabila USDT-nya menurun, jadi dominasinya itu sangat bagus banget terhadap semua koin tentunya. Dan kecenderungan ini membentuk sebuah bearish flag ya. Kalau kita lihat di sini ya, cenderungan untuk terus turun dulu. Ya, area target setidaknya daerah sini lah ya. Sekitaran 2,4, 2,3. Oke, lanjut kita bahas Polkadot ya, yang gua rekomendasikan juga pada 2 hari sebelumnya. Gua juga nggak nyangka Polkadot akan secepat ini dia balik arah ya, atau kembali akhirnya breakout ya guys ya, dari area resistance pentingnya ini ya, di harga $28 itu yang menurut gua pada 2 hari yang lalu. Dan ya di sini ya, pembalikan arahnya ini sangat cantik ya, kalau bisa dibilang kalau pemain bola ini gocekannya Cristiano Ronaldo guys. Lihat, di saat dia turun dari atau breakdown dari tren naiknya, dia break lagi tren turunnya guys. Lihat ini ya, yang putih ini adalah tren naik, yang kuning adalah tren turun ya. Ini adalah downtrend, yang putih ini adalah uptrend. Saat dia masuk ke downtrend, dia gocek lagi masuk ke uptrend dan boom, breakout dari resistance ini. Lihat, dalam kurun waktu seminggu ya, dia membalikan arah yang gila. Berarti ini sebuah indikasi bagus. Jadi menurut gua apabila lihat ini sekarang dia memerah guys ya, apabila dia retest kiranya di area-area ya, di area $29 atau kita lihat di sini $28 sampai $29, kalian boleh, menurut gua sih, tapi not financial advice ya, semua yang gua utarakan not financial advice, itu uang-uang kalian sendiri, semua tanggung jawab kalian sendiri. Tapi menurut gua ini terlihat sebuah chart yang cakep menurut technical ya. Ini sangat menarik. Kalian boleh tunggu di retest ya, area-area 28 sampai area $29 lah menurut gua ya. Atau mau dikejar sekarang juga terserah ya. Ya, dan menurut gua sangat secara technical ini masih sangat berpotensi Polkadot ini bisa setidaknya ke $45 guys ya. Semoga marketnya mendukung guys ya. Karena ya Bitcoin sekarang sideways. Oke, oh iya, sorry guys, gua akan bahas juga mengenai skema Bitcoin dominance cycle ya guys ya. Jadi kalian buka chart Bitcoin dominance, lanjut ke Bitcoinnya. Kalau kita lihat kan sekarang Bitcoin masih terpantau sideways ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin ya, Bitcoin sendiri ini BTC ya, berada pada area stable ya, stable. Nah, Bitcoin dominance decrease ya atau turun ya. Dan lihat ini altcoin ya, altcoinnya increase atau naik ya. Dan itu kejadian sekarang ya. So, ini bagus ya. Atau juga boleh dibilang kita berada area di antara dua ini guys ya. Bitcoin dominance-nya turun, Bitcoin turun juga ya, karena memang sedang dalam area downtrend juga ya. Nah, sekarang alt stable. Jadi ya, ini dua kemungkinan yang bisa terjadi ya guys ya. Untuk altcoin itu stabil atau increase ya. Jadi diam ataupun
naik. Jadi ya beberapa altcoin akan ada yang naik, beberapa altcoin ada yang diem. Jadi itulah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah oke, lanjut kita cek beberapa altcoin yang menurut gua masih potensial juga, seperti Solana. Solana gua prediksikan masih bisa ke setidaknya ke 6 besar market cap. Oh dia udah naik lagi ya. Kemarin dia sempet koreksi guys ya. Oh ya, wah. Tapi menurut gua secara teknikal nih guys ya, Solana ini idealnya sebenarnya kalau retrace seperti ini, setidaknya tuh ini ya $90 sampai ke 98,1 dolaran guys ya. Ini adalah golden pocketnya atau $95 ya sini ya. Karena gua bisa lihat di sini juga ini bisa kecenderungan dia ini bear trap ya. Lihat ini, lihat dia retrace-nya tidak setengahnya, lebih tinggi dari ketinggian sebelumnya guys ya. Setidaknya atau kalian mungkin ya boleh tunggu di area sekitar 90,5 dolaran sampai ke area ya 99 dolaran lah guys ya. Kalau gua sistemnya sih selalu gitu guys ya. Kalau mau beli sesuatu gua pasang limit order dan cicil di area-area support yang gua tentukan ya. Mana aja yang kena gitu ya. Jadi kan belum tentu hit semua ya. Mana yang kena ya itu kita dapat. Menurut gua kalian ya bisa area tunggu di situ ya. Tapi kalau dia malah break ya dari area ini ya, golden ratio-nya ya $90, ini ya cenderungan di bawah area sini lah, area $66. Tapi nggak akan kayak gitu sih kayaknya ya, nggak akan sedalam itu sih, kecuali memang ini akan terjadi bearish market, kecuali gitu ya. Tapi yang gue lihat sekarang ini mungkin ya masih bisa di bawah koreksi ke area $90 itu masih sangat memungkinkan ya. Tapi kalau akhirnya ya hari ini closing candle hari ini nih di atas 50% dari retracement-nya ya, ini ya udah nggak akan di bawah $90 nih, naik lagi. Tapi cocok banget sih, harusnya memang Solana ini istirahat dulu ya guys. Lihat ya, kalau kita lihat dari Fibonacci closing candle-nya ini di bawah 0,5 Fibonacci-nya guys ya. Jadi ya indikasinya ini harusnya Solana di bawah koreksi dulu ya ke area $90 lah menurut gua ya. Cocoknya sih seperti itu ya. Terus selanjutnya yang gua lagi lihat juga Matic juga guys, menarik guys. Matic, Zilliqa juga udah mulai menarik nih guys. VeChain juga lah. VeChain juga udah mulai menarik nih. Kita lihat VeChain dulu. Wow. Lihat guys. Dia setelah break dari uptrendnya dia membentuk sebuah sideways. Dan dia baru saja breakout guys dari symmetrical triangle-nya guys. Ini VeChain menurut gua masih sangat menarik nih guys. Ini gila guys. Lihat ini volumenya guys. Lihat di saat dia breakout ya, ini volumenya diikuti volume guys. Jadi ya VeChain masih sangat menarik. Terus lagi Matic ya, tadi gua bilang Matic. Wow, ini Matic juga cakep ya. Ini Matic terlihat baru saja breakout juga guys dari downtrendnya guys ya. Lihat saat dia patah dari uptrendnya ya, dia membentuk sebuah trend downtrend dan dia baru saja break ya. Tapi konfirmasinya ini harus seperti Polkadot guys ya. Kalau dia break di sini di 1,715 ini sangat bagus banget ya, seperti Polkadot skemanya. Dan ya, tapi ini masih early menurut gua untuk si Matic ini nih. Menurut gua ya masih di bawah gitu intinya ya. Matic dan juga ZIL. Kita coba lihat ZIL tadi ya, gua lihat ZIL. Ini ZIL masih cukup uptrend ya. Masih strong uptrend. Tapi ini untuk skema sangat bullishnya ya, dia harus konfirmasi break dari sini nih guys. Ya, dia sempat terjadi sebuah fake out dulu guys ya di sini ya. Lihat, dia sempat fake out, dan kalau dia breakout dari sini dari harga 0,1145 dolaran dan diikuti volume, ini akan sangat bagus. Lihat, ini sekarang ini belum ada volume guys ya. Kalau dia break dari sini ini udah sangat bagus ya buat kelanjutan ZIL nih. Ya, mungkin segitu dulu kali guys ya. Tapi tetap ya, semua ini bukan financial advice. Kalian boleh pertimbangkan secara matang-matang. Kalian boleh pertimbangkan secara teknikal dan juga fundamental, sehingga kalian itu lebih yakin dari semua yang kalian beli. Karena gue juga selain teknikal, gue juga selalu baca-baca mengenai fundamentalnya dari setiap koin itu, sehingga gue yakin gitu buat hold ya. Bukan hanya sekitar teknikal, kita harus tahu juga basicnya atau backgroundnya dari setiap koin itu, sehingga kita ya tetap yakin ya, kalaupun di bawah roller coaster bagaimanapun, kalau kita yakin terhadap koinnya itu adalah koin masa depan yang sangat bagus, ya kita santuy aja ngeholdnya ya. So jadi segitu dulu video dari gua, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.